Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kofiwa Indarsa, NIM 1C1230210R003. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi UTS mata kuliah Sistem Jaminan Halal, di mana pertanyaan yang pertama, 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Yang pertama itu adalah kebijakan halal. Menurut saya sendiri, kebijakan halal adalah komitmen tertulis dari pelaku usaha bahwa produk yang dibuat harus halal dan tidak boleh tercemar barang haram sedikit pun. Contohnya itu, pemilik usaha menulis pernyataan bahwa seluruh bahan baku, proses produksi, hingga produk akhir wajib halal dan karyawan dilarang bawa makanan non-halal ke area produksi. Biasanya pernyataan ini ditulis di area produksi atau luar area produksi. Yang kedua adalah tim manajemen halal. Ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab mengawasi penerapan halal di tempat produksi. Contohnya, dalam usaha makanan ada satu orang yang bertugas untuk mengecek bahan baku dan memastikan proses produksi sesuai aturan halal setiap harinya. Yang ketiga, itu di bahan baku, bahan yang digunakan harus halal dan suci, baik bahan utama, bahan tambahan maupun bahan penolong. Contohnya, itu di gula, tepung, minyak goreng, dan pewarna makanan harus dipastikan tidak mengandung bahan dari babi atau alkohol serta memiliki keterangan halal. Itu tidak ada sedikit pun keharamannya. Yang keempat, proses produksi. Itu harus terhindar dari pencemaran bahan haram mulai dari pengolahan, penyimpanan hingga pengemasan. Contohnya, alat masak tidak boleh digunakan bergantian antara produk halal dan non halal tanpa proses penyucian sesuai dari ketentuan halal. Itu tuh contohnya seperti panci. Kalau kita masak dari bahan non halal ke halal, itu harus dicuci atau disucikan. Tapi lebih baiknya itu dibedakan alat antara non halal dan halal. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Harus memastikan halal terus berjalan sesuai konsisten, tidak hanya di awal saja tapi di akhir juga. Contohnya, pelaku usaha rutin mengecek bahan baku yang baru datang dan mengevaluasi proses produksi agar tetap sesuai dengan aturan kehalalan. Pertanyaan yang kedua adalah analisis titik kritis kehalalan produk. Yang pertama itu adalah minyak goreng. Minyak goreng adalah produk termasuk titik kritis dilihat dari bahan baku. Minyak goreng dapat berasal dari minyak nabati, sawit, kelapa, dan kedelai atau lemak hewani. Jika berasal dari lemak hewani dan tidak jelas jenis hewannya serta cara penyembelihannya, maka status kehalalan menjadi titik kritis. Yang kedua sendiri adalah pewarna makanan. Pewarna makanan termasuk titik kritis. Dilihat dari bahan baku, pewarna makanan dapat berasal dari tumbuhan atau hewan atau bahan sintetis kimia. Yang ketiga adalah Yakult. Yakult adalah termasuk bahan titik kritis. Dilihat dari bahan baku seperti susu, gula, dan bakteri. Baik susu pada dasarnya halal, namun bakteri starter dan media tumbuhnya perlu dipastikan tidak berasal dari bahan haram. Dilihat dari proses fermentasi berpotensi menghasilkan alkohol alami dalam jumlah kecil sehingga menjadi titik kritis kehalalan sendiri. Yang selanjutnya adalah jagung rebus. Ini tidak termasuk titik kritis. Kenapa? Dilihat dari bahan bakunya sendiri, jagung merupakan bahan pangan nabati alami yang halal secara zatnya. Itu hanya sekian penyampaian dari saya. Akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.